Suster, bruder, Bapak Ibu, dan juga para romo, saudara-saudari terkasih, berikut ini akan saya lanjutkan penjelasan romo sebelumnya, dan saya akan menjelaskan dari buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1297 sampai 1301. Baik, akan saya mulai dari buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1297. Di buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1297 mengungkapkan bahwa satu kegiatan penting yang walaupun mendahului upacara penguatan, namun atas cara tertentu termasuk di dalamnya ialah pemberkatan Krisma Kudus. Dalam misa Krisma pada hari Kamis Putih, Uskup mengkonsekrir Krisma Kudus untuk seluruh keuskupan. Di beberapa gereja timur, malahan pemberkatan ini dikhususkan bagi para patrik. Patrik adalah gelar uskup untuk gereja Ortodoks Timur. Di perikop ini mau mengungkapkan bahwa sebelum diadakan penerimaan sakramen Krisma di gereja-gereja atau paroki-paroki dari Bapak Uskup atau Romo Vikjen, terlebih dahulu diadakan upacara pemberkatan minyak Krisma. Upacara pemberkatan minyak Krisma atau penguatan biasanya dilakukan di gereja katedral. Pada saat diadakan upacara pemberkatan minyak Krisma atau penguatan, juga diadakan pemberkatan minyak suci untuk orang yang sedang sakit, untuk orang-orang yang akan bergabung menjadi warga gereja Katolik atau calon baptis. Di Keuskupan Agung Semarang, upacara pemberkatan minyak Krisma atau minyak suci dan juga minyak katekumen diadakan setelah perayaan Minggu Palma atau sebelum perayaan Hari Raya Kamis Putih, maka tidak diadakan pada saat perayaan Ekaristi Kamis Putih. Oleh karena saat itu para romo semuanya ada di tempat berkarya, yakni di paroki, untuk memimpin perayaan Ekaristi Hari Raya Kamis Putih. Pada saat pemberkatan minyak juga diadakan upacara pembaruan janji imam oleh para imam yang berkarya di wilayah Keuskupan Agung Semarang. Maka perayaan Ekaristi pemberkatan minyak dan pembaruan janji imam dihadiri oleh para imam yang berjumlah kurang lebih 250 sampai 300 imam. Pada saat itu juga hadir para suster, bruder, umat, juga keluarga para imam untuk mendukung perayaan Ekaristi para imam yang akan mengadakan pembaruan janji imam. Sebelum mengikuti perayaan pembaruan janji imam, para romo terlebih dahulu mempersiapkan diri, dan itu dengan cara mengikuti rekoleksi 2 hari 1 malam di suatu tempat rumah rekoleksi. Minyak Krisma, minyak suci, dan juga minyak katekumen yang sudah diberkati setelah perayaan Ekaristi, pemberkatan dan pembaruan janji imam akan langsung dibagikan kepada para imam, terutama para imam yang berkarya di paroki-paroki. Selanjutnya dibawa ke paroki-paroki masing-masing. Itulah yang terjadi di Keuskupan Agung Semarang sebelum memasuki perayaan Tri Hari Suci. Dalam liturgi Syria dari Antioquia, Epiklese itu suatu doa dalam perayaan Ekaristi yang berisi permohonan akan kehadiran Roh Kudus
Kata epiklese dari bahasa Yunani yang berarti seruan dan permohonan dengan cara memanggil atau permohonan agar Roh Kudus turun. Maka doa yang dipanjatkan pada waktu pemberkatan Krisma Kudus adalah, Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dan atas minyak di depan kami ini, dan mengkonsekrirnya, supaya untuk semua orang yang akan diurapi dan ditandai dengannya, ia menjadi satu miron kudus, miron imami, miron rajawi, urapan kegembiraan, pakaian sinar, mantel kebahagiaan, karunia rohani, pengudusan jiwa dan badan, keselamatan abadi, meterai tak terhapus, perisai iman, dan ketopong besi yang melindungi terhadap semua perbuatan musuh yang jahat. Itulah doa yang dipanjatkan saat mohon pemberkatan minyak kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari terkasih, berikut akan saya jelaskan Katekismus Gereja Katolik nomor 1298. Di perikop ini dikatakan bahwa apabila upacara penguatan dirayakan terpisah dari pembaptisan, seperti yang berlaku dalam ritus Roma, maka ritus sakramen mulai dengan pembaruan janji pembaptisan dan pengakuan iman dari mereka yang menerima penguatan. Dengan demikian, jelaslah bahwa penguatan berhubungan dengan pembaptisan. Kalau seorang dewasa dibaptis, maka ia langsung menerima penguatan dan ikut serta dalam Ekaristi. Dan di buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1299 dikatakan bahwa di dalam ritus Roma, upacara lain lagi. Di ritus Roma, uskup mengulurkan tangan atas kelompok penerima penguatan. Satu gerakan yang sejak waktu para rasul merupakan tanda penyerahan roh. Sementara itu, uskup memohonkan curahan roh dengan doa sebagai berikut. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahkan roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus pengantara kami. Dan berikutnya akan saya bacakan buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1300. Di perikop ini menjelaskan mengenai rangkaian upacara pemberkatan minyak, lalu menyusul ritus hakiki dari sakramen. Dalam ritus Latin sakramen penguatan diberikan melalui pengurapan dengan krisma, didahi dengan peletakan tangan, dan dengan perkataan didoakan. Semoga dimeterai oleh karunia Allah, Roh Kudus. Rumusan ini dicetuskan oleh Paulus yang ke-6. Mengenai pengurapan di gereja-gereja timur yang diurapi dengan minyak krisma adalah bagian-bagian badan penting seperti di dahi, di mata, hidung, telinga, bibir, dada, punggung, tangan, dan juga kaki. Pada setiap pengurapan, seorang uskup akan mengucapkan rumusan meterai karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, para romo, itulah perikop Katekismus Gereja Katolik nomor 1300.
Dan di buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1301 mengungkapkan bahwa salam damai yang dengannya ritus sakramen itu berakhir menandai dan memberi kesaksian akan persekutuan mereka dengan uskup dan semua umat beriman. Itulah sekilas penjelasan buku Katekismus Gereja Katolik nomor 1297 sampai dengan 1301. Semoga semakin memperjelas dan menambah wawasan kita mengenai pengetahuan dan iman kita. Terima kasih. Berkah dalam.